Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan tugas soal studi kasus pemotongan PPSL 21 secara komprehensif untuk tahun pajak 2025. Nah, ini saya disclaimer dulu ya terkait dengan soalnya. Di sini sepertinya ada salah salah ini ya, salah soal ya. Jadi ini seharusnya K3 itu seharusnya menggunakan ter B. Kalau kita lihat di sini ya, di PMK 168 itu untuk K3 itu menggunakan ter B. K3 itu berarti kan kawin ada 3 tanggungan itu menggunakan ter C ya. Ter C. Sementara di tugasnya ini menggunakan ter B ya. Jadi seharusnya kita menggunakan yang ter C ya. Menggunakan yang ter C, yaitu ter C, 72 juta K3, sehingga nanti yang kita gunakan tabelnya adalah yang ini. Oke, seperti itu. Nanti ini untuk nilainya, mungkin nilainya sepanjang bisa dikerjakan, maksudnya sepanjang kalian mengerjakan, saya akan tetap nilainya 100 ya. Untuk bagi yang menggunakan ter C, ya, yang menggunakan sesuai dengan jawaban saya akan nilainya 2 kali lipat ya. Jadi tapi kan kita akan membahas, bagaimana sih cara menghitungnya ya. Jadi saya akan membahas terkait dengan menggunakan tabel ter C, bukan ter B, karena ini salah ya. Saya ganti nanti ya. Ini menggunakan ter C. Nah, terus kemudian, kita akan membahas satu persatu ya. Ini terkait dengan, instansi atau perusahaannya adalah Universitas Negeri Maju Jaya (UNMJ) dan PT Logistik Nusantara untuk tahun pajak 2025. Nah, subjek pajaknya di sini bernama Profesor Dr. Ahmad Subarjo, MSI AK, yang menjabat sebagai dosen senior, dengan spesialisasi audit sektor publik di UNMJ. Nah, beliau ini adalah PNS dengan pangkat golongan pembina tingkat 1, tingkat 1 atau golongan 4B ya, golongan 4B. Nah, untuk administrasi perpajakan, NIK beliau telah diaktifasi sebagai NPP 16 digit ya, jadi sudah punya NPP ya. Kemudian status keluarga beliau adalah menikah dengan status 3 tanggungan, 3 orang anak kandung, sehingga statusnya adalah K3. Untuk PTKP-nya K3, sehingga dalam hitungan bulanan masuk dalam kategori ter C ya, bukan ter B. Nah, kemudian di sini rincian penghasilan UMJ-nya objek 1721 A2 ini formulirnya, nama formulirnya adalah 1721 A2. Sebagai pegawai tetap, Profesor Ahmad menerima penghasilan rutin bulanan sebagai berikut. Nah, ini ada gaji pokok dan tunjangan yang melekat itu sebesar 10 juta, tunjangan kinerja itu 8,5 juta, iuran pensiun itu dipotong setiap bulannya 450.000, dipotong 450.000 dari mana? Dari sini ya, dari 10 juta atau dari 8.500.000-nya. Terus kemudian di sini penghasilan insidental, penghasilan tambahan maksudnya ya, penghasilan tambahan itu tahun 2025, ini bulan Maret itu ada, tunjangan hari raya ya, tunjangan hari raya 18.500.000 rupiah, kemudian bulan Juni dapat gaji 13 yaitu 18.500.000 rupiah, kemudian bulan Mei itu dapat insentif ya, dapat insentif bonus ya, bonus, karena publikasi jurnal internasional ya, bonus dari ini ya, dari kampusnya, dari UNMJ-nya dapat bonus karena membawa harum kampus ya UNMJ sebesar 5 juta. Sehingga statusnya adalah di sini adalah non final. Nah, kemudian di sini adalah Oktober. Oktober adalah menerima uang lembur penyusunan kurikulum. Jadi si Bapak Prof Ahmad ini lembur ya, lembur untuk mengerjakan untuk mengerjakan penyusunan kurikulum, sehingga dari lemburnya itu dibayar 4 juta oleh UNMJ-nya. Terus kemudian di sini rincian penghasilan bersifat final. Bersifat final untuk PNS ya, itu mengacu pada PP 80 tahun 2010 dan PMK 110 tahun 2010. Jadi ini hanya untuk PNS ya. Jadi selain PNS tidak boleh menggunakan ini. Nah, berdasarkan statusnya sebagai PNS golongan 4B, Prof. Ahmad menerima penghasilan yang bersumber dari APBN dengan pemotongan PPh final sebesar 15%. Kenapa 15%? Karena golongan kan 4 ya, golongan 4 ya kan, golongan 2 itu 0%, golongan 3 itu 5% ya, golongan 4 itu 15%. Jadi golongannya biasanya ada 2, 3, dan 4 karena golongan 1 itu adalah lulusan SMA ya. Kalau perkuliahan itu D1 itu 2A, kalau D3 itu 2C ya, dan seterusnya. Kemudian kalau S1 itu nanti golongannya biasanya kalau baru masuk itu adalah golongan 3A. Nah, makanya di sini statusnya adalah untuk yang golongan 2, 3, dan 4.
Nah, di sini untuk golongan 4, 15%. Nah, uang makan sebesar 700 per bulan yang dibayar secara triwulanan ya, bulan Maret, Juni, September, Desember dengan nilai bruto 2.100.000 per pencairan ya. 2.100.000 berarti dapat dari mana? Berarti kan dapat dari Nah, dapat dari 700.000, 700.000 kali 3. Berarti kan 700.000 kali 3, Januari 700.000, Februari 700.000, Maret 700.000. Jadi di sini adalah 2.100.000 per pencairan. Karena per pencairan kan bulan Maret ya, digabung jadi satu, dirapel ya, dirapel. Nah, di bulan Juni 2.100.000, bulan September 2.100.000, bulan Desember 2.100.000. Nah, kemudian honorarium reviewer. Nah, di sini eh Prof. Ahmad ini menerima honorarium ya, honorarium sebagai reviewer penelitian internal sebesar 15 juta. Jadi dia dapat kerja tambahan lah, kerja tambahan terus kemudian dapat honor ya, karena ini honornya sehubungan dengan APBN ya, semua dengan APBN karena bersumber dari APBN ya, yang di sini pemberi penghasilannya UNMJ ya, Universitas Negeri Maju Jaya ya. Sehingga di sini dikenakan PPh final ya, PPh final karena sehubungan dengan yang bersumber dari APBN. Nah, di sini penghasilannya 15 juta pada tanggal 15 November 2025. Nah, kemudian ada penghasilan lain ya, rincian penghasilan profesional dari PT Logistik Nusantara. Jadi selain bekerja sebagai PNS ya, sebagai PNS, ini sebagai PNS, kemudian dapat kerjaan tambahan ya, pekerjaan tambahan di luar dari kegiatan apa namanya pekerjaan dari PNS untuk honorarium reviewer itu kan tambahan ya, tambahan dari pekerjaan rutin sebagai PNS ya. Terus kemudian ini ada uang makan khusus ya, meskipun ini uang makannya terkait dengan PNS, tapi karena memang diatur secara khusus uang makan PNS itu dikenakan PPh final. Terus kemudian di sini ada rincian penghasilan profesional untuk PT Logistik Nusantara. Nah, ini dia itu kerja di tempat lain ya, di tempat lainnya itu di PT Logistik Nusantara. Jadi sampingan. Nah, Nah, di sini Prof. Ahmad diminta untuk oleh PT Logistik Nusantara untuk memberikan jasa sebagai tenaga ahli audit internal. Karena kan dia dosen ya, dia dosen, dia ahli di bidangnya, di akademik, diminta tenaga ahli pandangannya, tenaga ahlinya sebagai untuk audit internalnya si PT Logistik Nusantara. Nah, atas jasa tersebut, beliau ini menerima imbalan bruto atau penghasilan bruto sebesar 30 juta yang dibayarkan pada tanggal 25 November 2025. Nah, pihak perusahaan PT Logistik Nusantara melakukan pemotongan pasal 21 kategori bukan pegawai. Ini sudah gak ada ya, ini tidak lagi berkesinambungan atau tidak berkesinambungan, nanti saya hapus ini ya. Nah, sesuai dengan tentuan PMK 168 tahun 2023. Nah, jadi ini ceritanya kan memang bukan pegawai kan, cuman diminta berarti per proyek ya. Kalau per proyek itu biasanya terus kemudian ada tenaga ahli, ini pasti akan masuk ke kategori bukan pegawai. Untuk tidak berkesinambungan ini tidak ada. Sekarang tidak ada apa namanya uh, kalau dulu itu ada pembagiannya, itu bukan pegawai berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Sekarang sudah tidak ada, ya udah bukan pegawai aja, titik. Nanti sini saya hapus ya. Terus kemudian di sini pertanyaan studi kasusnya, saudara ini di apa namanya berperan sebagai bendahara. Jadi saya tanya kalian itu sebagai, kalau gimana sih kalau misalkan kalian sebagai bendahara di UMMJ dan di PT Logistik Nusantara, kalian harus ngapain nih, kewajibannya ngapain. Nah, ini di sini sudah dirinci ya, misalkan untuk tugas bendahara UMMJ, berarti misalkan di sini kita studi kasusnya misalkan satu, hitung pasal 21 pada masa Januari sampai dengan November menggunakan tabel terse ya, tabel terse. Berdasarkan total penghasilan bruto bulanan termasuk THR, gaji 13, insentif dan lembur. Nah, kemudian hitung pasal 21 final atas uang makan dan honorarium reviewer. Tarif 15% sesuai golongan 4 ya kan, golongan 4 kan 15%. Kemudian lakukan penghitungan ulang rekapitulasi setahun pada masa Desember untuk menerbitkan bukti potong formulir 1721A2 dengan memperhatikan biaya jabatan maksimal 6 juta dan PTKP K3 sebesar 72 juta. Terus kemudian buatlah bukti potong formulir 1721A2 setahun atas nama Prof. Dr. Ahmad Subarjo MSI AK. Terus kemudian yang kelima, buatlah SPT PPh pasal 21 masa Maret beserta bukti potong formulir 1721 lampiran 7 masa Maret atas penghasilan uang makan yang diterima pada bulan Maret. Terus kemudian yang keenam,
Ini adalah sebagai tugas bendahara PT Logistik Nusantara, hitunglah PP Pasal 21 atas imbalan jasa tenaga ahli sebesar 30 juta menggunakan skema bukan pegawai ya dengan dasar pengenaan pajak 50% dari bruto. Untuk bukan pegawai adalah DPP-nya adalah 50% dari bruto. Kemudian baru dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Terus kemudian buatlah bukti potong 1721 lampiran 6 atas pemotongan PPH pasal 21 tersebut. Oke, kita akan lanjutkan jawabannya. Nah, ini untuk mengerjakan PP pasal 21 ternya untuk dia UNMJ ya, Universitas Negeri Maju Jaya tadi ya. Ya, Maju Jaya. Nah, ini gajinya 10 juta. Kita lihat di sini di soalnya gajinya gaji pokok ya. Gaji pokok dan tunjangan makan itu 10 juta. Terus kemudian tunjangan kinerja itu 8,5 juta. Oke. Ya. Ini Nah, ini ya 10 juta, kemudian tunjangan kinerja itu 8,5 juta. Terus kemudian ini setiap bulan, ini gaji dan tunjangan ini setiap bulan ya, sehingga saya masukkan di sini untuk masa Januari sampai dengan masa Desember. Terus kemudian ada penghasilan lain. Penghasilan lain di sini, penghasilan tambahan itu ada di bulan Maret, yaitu THR 18.500 ya, 18.500. Nah, ini 18.500 THR di bulan Maret. Terus kemudian ada gaji 13 18.500 juga. Gaji 13 itu di bulan Juni ya, di bulan Juni ini, di bulan Juni 18.500. Terus kemudian ada di bulan Mei yang dapat insentif publikasi jurnal internasional, ini non final ya. Ceritanya di sini dapat bonus ya, dapat bonus insentif atau bonus atas pekerjaannya, dapat bonus karena dosen kan memang ini ya ada targetnya itu ada publikasi jurnal internasional juga mereka. Ada publikasi jurnal ya. Mungkin karena ini internasional dan bereputasi sehingga dapat bonus 5 juta sehingga penghasilannya non final. Terus kemudian di sini insentifnya bonus dari PNS ya. Bonus dari pekerjaan sebagai PNS itu 5 juta ya, 5 juta. Terus kemudian di sini ada lagi terkait dengan uang lembur ya. Lembur karena penyusunan kurikulum. Jadi di sini dapat uang lembur karena menyusun kurikulum ya, mungkin kurikulum di sini kan apa namanya mata kuliahnya yang diajar spesialisasinya adalah audit sektor publik. Nah, mungkin lagi menyusun kurikulum untuk mata kuliah audit sektor publik sekampus ya, sekampus UNMJ. Sehingga di sini dia dapat uang lembur sebesar 4 juta rupiah. Nah, sehingga masuk ke bulan Oktober karena di sini dia diperolehnya dapatnya di bulan Oktober ya. Sehingga di sini kita total ya penghasilan brutonya. Sehingga penghasilan brutonya untuk bulan Januari ini kita tambahkan semua ya dari gaji, tunjangan, THR, gaji 13, insentif, lembur. Ini ke bulan Januari nggak ada ya, sehingga ini totalnya adalah 18.500. Terus kemudian di bulan Februari sama ya, karena tidak ada penghasilan tambahan. Kemudian di bulan Maret ada penghasilan tambahan itu THR 18.500 sebesar 37 juta. Terus kemudian di sini bulan April tidak ada tambahan sehingga 18.500. Kemudian di sini bulan Mei ada tambahan bonus atau insentif sebesar 5 juta sehingga menjadi 23.500. Kemudian di sini ada bulan Juni ada tambahan gaji 13 yaitu sehingga totalnya menjadi 37 juta. Kemudian bulan Juli tidak ada tambahan sehingga penghasilannya hanya 18.500. Kemudian Agustus September sama 18.500 ada tidak ada tambahan karena tidak ada tambahan penghasilan ya. Terus kemudian di bulan Oktober, nah bulan Oktober ini tadi ada uang lembur ya, uang lembur sebesar 4 juta, uang lembur sebesar 4 juta sehingga total penghasilan bruto untuk bulan Oktober itu jumlahnya sebesar 22.500. Kemudian November sama Desember sama, maksudnya tidak ada tambahan yaitu 18.500. Kemudian ini kan statusnya adalah di sini adalah K3 ya. Kalau K3 itu di soal ini salah ya, seharusnya terse. Maka kita lihat di PMK-nya ya. Nah, PMK-nya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ya, nah nih di sini untuk tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk TER bulanan itu untuk TER C itu adalah yang PTKP-nya adalah K3. K3 atau 72 juta PTKP-nya. Jadi kalau K3 itu tarif tabel tarifnya, tabel tarif TER-nya itu adalah menggunakan yang TER C ya.
bukan ter B. Kalau ter B itu PTKP-nya yang TK2, K1, kemudian TK3 dan K2. Sementara di sini di soalnya adalah menggunakan yang K3 sehingga kita akan menggunakan yang ter C ya. Kita akan menggunakan yang ter C. 72 juta. Mari kita lihat yang ter C. Ini tabel ter A, kemudian ini tabel ter B, kemudian ini tabel ter C. Nah, kalau ter C di sini kan di sini ada eh, nah, terus untuk penghasilan brutonya 18.500. 18.500 kalau kita lihat di tabel terse ya, ini terse, pastikan menggunakan yang tabel terse untuk PTKP K3, yaitu misalkan untuk 18 juta tadi 18.500. Berarti 18.500 ini masuk ke kolom yang 14 ya, baris yang 14, baris ke-14 ya, karena di sini 18.500 di antara 17 juta 050 ribu Rp1 sampai dengan 19 juta 500 ribu rupiah, sehingga tarifnya adalah 7%. Sehingga untuk yang pasaran brutonya yang 18.500 kita kenakan tarif terse-nya menggunakan yang 7%. Ini 7%, 7%, 7%, 7%, 7%, 7%, 7%. Nah, kita lihat untuk yang pasaran brutonya 37 juta. Berapa tarifnya? Kalau kita lihat di sini, untuk yang 37 juta rupiah ini masuk ke baris ke-21 ya, yaitu di sini yang penghasilannya 35.400.001 rupiah sampai dengan 38.900.000 rupiah. Nah, karena kan 37 juta itu masuk dalam interval ini ya, interval nilai ini, sehingga tarif terse-nya adalah 14%. Sehingga di sini kita masukkan adalah 14%. Kemudian yang berbeda lagi di bulan Mei. Di bulan Mei ternyata total penghasilan jumlah penghasilan brutonya adalah 23.500. Kita lihat di sini, 23.500 itu masuk ke mana? Ternyata masuk ke baris 16 ya, baris 16 23 bukan. Maaf, baris ke-15. Baris ke-15 yaitu 19.500.001 rupiah sampai dengan 22.700.000 rupiah, karena di sini adalah 23.500. Oh, maaf, berarti ini ya, yang baris 16 ya, baris 16. 23.500 ya, 23.500 sehingga masuk ke baris 16 yaitu 22.700.001 rupiah sampai dengan 26.600.000 rupiah. Sehingga di sini tarifnya adalah menggunakan tarif yang 9%. Nah, kita masukkan di sini 9%. Terus kemudian di sini 37 juta sama ya, 37 juta sama dengan yang bulan Maret yaitu 15%. Terus kemudian di sini ada lagi yang Oktober ya. Oktober ini jumlah penghasilan brutonya adalah 22.500. Kalau 22.500 itu masuk ke baris ke-15 ya. Karena di sini masuk rentang di 19.501 rupiah, 500.001 rupiah sampai dengan 22.700.000 rupiah. Sehingga tarifnya adalah 8%. Sehingga di sini tarifnya adalah 8% ya. Tinggal di sini dimasukkan, karena untuk bulan Desember, khusus bulan Desember ini kita tidak boleh menggunakan tabel tarif ter ya, tabel tarif ternya nggak boleh, karena harus menggunakan skema normal yaitu PP pasal 17. Nah, jadi ternya kita hitung ya. Jadi di sini untuk yang bulan Januari penghasilan bruto kali tarif terse-nya berapa, kemudian dikalikan, kemudian dikalikan semua, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya. Kemudian di sini berarti P pasal 21 ternya untuk masa Januari ini 1.295.000 rupiah. Kemudian di bulan Februari sama, bulan Maret itu 5.180.000 rupiah. Kemudian bulan April itu 1.295.000 rupiah. Kemudian bulan Mei itu adalah 2.115.000 rupiah. Kemudian di bulan Juni yaitu 5.180.000 rupiah. Kemudian di bulan Juli sama Agustus sama September itu di angka masing-masing 1.295.000 rupiah. Kemudian di bulan Oktober itu 1.800.000 rupiah. Kemudian di bulan November itu adalah 1.295.000 rupiah. Sehingga PPh pasal 21 dari Januari sampai dengan November itu kalau kita total itu adalah sebesar 23.340.000 rupiah. Ya, ini berarti ini untuk yang PP pasal 21 ternya. Nah, terus kemudian kita bisa hitung sekalian ya untuk penghasilan hitung PP pasal 21 setahunnya. PPh pasal 21 setahunnya berarti di sini kan untuk penghasilan setahunnya di sini kan kita hitung semua ya penghasilan brutonya. Jadi ini kita total semua, totalnya adalah penghasilannya selama 1 tahun untuk yang non final, yang ini yang khusus non final ya. Nah, ini
penghasilan di sini adalah penghasilan yang non final, yang tidak final. Sehingga penghasilannya Prof. Ahmad untuk yang tidak final itu totalnya dalam 1 tahun dari Januari sampai Desember adalah 268 juta rupiah. Sehingga masuk di sini penghasilan bruto setahun ya 268 juta rupiah. Kemudian ada biaya jabatan. Nah, biaya jabatan di sini biaya jabatan itu tarifnya adalah 5% dari bruto ya, 5%. Mari kita lihat 5% kali bruto. Kali brutonya adalah 268. Nah, cuman kan di sini adalah maksimal 6 juta ya, maksimal 6 juta. Jadi tidak boleh melebihi 6 juta untuk biaya jabatan. Sehingga yang digunakan bukan 13.400.000 rupiah, tapi yang digunakan adalah maksimal 6 juta ya. Terus kemudian di sini iuran pensiun. Nah, iuran pensiun di soal ya, di soalnya iuran pensiun itu ada berapa nih? 450.000 rupiah ya, dan dipotong setiap bulan. Sehingga kalau setahun berarti kan tinggal kalikan 12 bulan ya. 12 bulan kali 450.000 ya. 450.000 kali 12 bulan itu sebesar 5.400.000 rupiah. Sehingga penghasilan neto setahun, berarti penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun sebesar 256.600.000 rupiah. Kemudian di sini PTKP-nya, PTKP-nya kan K3. Kalau K3 itu adalah sebesar 72 juta rupiah ya. Kemudian di sini penghasilan kena pajaknya berarti penghasilan neto setahun dikurangi PTKP K3 72 juta sehingga di sini diperoleh 184.600.000 rupiah. Nah, kemudian kita langsung kalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di sini kena lapisan tarif kedua ya, sampai dengan tarif lapisan kedua. Karena di sini adalah 184.600.000. Nah, ya, jadi di sini berarti 5% kali 60 juta ya. Karena lapisan tarif pertama itu adalah maksimal ya, maksimal 60 juta, 60 juta kali 5%. Jadinya 3 juta. Terus kemudian lapisan tarif kedua adalah 15%. Nah, di sini kan untuk yang 60 juta sudah dikenakan di tarif lapisan 5%. Sehingga kalau kita kurangkan ya 60 juta. Nah, ini berarti 124.600.000. Berarti sisanya adalah 124.600.000 ini langsung dikalikan dengan tarif 5%, 15% ya. 15% karena tarif lapisan kedua adalah 15%. Nah, sehingga hasilnya adalah 18.690.000. Ya ini ya. Sehingga di sini PP pasal 21 setahun adalah 3 juta plus 18.690.000. Sehingga PP pasal 21 terutang setahun itu adalah 21.690.000 rupiah. Nah, kemudian di sini sudah dipotong pajak nih, sudah dipotong pajak tiap bulan seperti ini sehingga sampai Januari sampai November itu sebesar 23.400.000 rupiah. Ini adalah yang namanya kredit pajak ya. Ini adalah namanya kredit pajak. Kredit pajak Prof. Ahmad itu adalah sebesar 23.340.000. Kredit pajak ini artinya apa? Sudah store pajak sekian. Ternyata setelah dihitung ulang PPh pasal 21 terutangnya selama setahun itu tidak melebihi kredit pajak PP pasal 21 yang telah dipotong sebelumnya. Nah, sehingga di sini ada lebih bayar ya. Sehingga di sini PP pasal 21 masa Desember menjadi lebih bayar 1.650.000 yang dikembalikan kepada si pegawai tersebut. Nah, terus kemudian di sini untuk rincian penghasilan berlipat final. Nah, di sini untuk yang rincian berlipat final, kita lihat di sini kan ada uang makan ya. Nah, ada uang makan 700.000 karena ini PNS ya. Kalau uang makannya PNS itu menggunakan skema PP pasal 21 bersifat final. Nah, di sini nilai brutonya adalah per pencairan ada 2.100.000. Sehingga di sini dia udah 2.100.000 karena golongannya golongan 4, berarti tarifnya adalah 15%. Sehingga PPh pasal 21 bersifat final bulan Maret untuk uang makan itu sebesar Rp315.000. Bulan Juni, September, Desember karena uang makannya sama ya, berarti di sini masing-masing Rp315.000. Sehingga total setahun ini PPh pasal 21 bersifat final untuk uang makan itu adalah Rp1.260.000. Kemudian untuk honor ya. Untuk honor di sini honorarium sebagai reviewer penelitian internal ya. Penelitian internal di sini karena sehubungan dengan APBN di sini sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah berarti di sini 15 juta honor 15 juta karena dia golongan 4 berarti tarifnya ada 15% sehingga PPh pasal 21 bersifat final itu adalah 2.250.000 dan ini tidak boleh menjadi pengurang yang ada di sini ya, yang ada di sini ya. Nah,
Kalau yang bersifat ini kan bersifat tidak final. Nah, ini boleh menjadi pengurang di sini. Nah, kalau misalkan ini tidak boleh ya. Ini kan bersifat final. Kalau bersifat itu udah selesai ya. Berarti distorkan sudah dipotong pajaknya udah nggak bisa diutak-utik lagi. Selesai ya. Itu bedanya final sama yang tidak final. Sehingga di sini saya sudah buat jawabannya ya. Nah, jawabannya seperti ini ya. Jadi jawabannya seperti ini, pasal 21 masa Januari sampai November dengan metode TER ya, dengan metode TER dan masuk ke dalam kategori TER C ya, karena statusnya adalah K3 ya, di soal itu salah. Seharusnya kalau menggunakan K3, kalau statusnya PTKP-nya adalah K3, otomatis seharusnya menggunakan tabel TER C, tarif efektif rata-rata tabel TER C. Nah, sehingga seperti ini adalah jawabannya adalah di sini sama ya, 23 340, 23 340, 23 340 ya, oke. Ini yang tadi, terus kemudian ini uang makan tidak dimasukkan ke dalam bruto THR karena uang makan diterima oleh PNS bersifat final ya, khusus khusus PNS ya, khusus PNS. Kemudian di sini perhitungan pasal 21 final untuk golongan 4 ya, karena ini golongan 1 dan 2 itu 0%. Kemudian golongan 3 itu 5%, golongan 4 itu 15%. Ini double ya, golongan 4 double ini slide-nya. Terus kemudian di sini berdasarkan PP 80 tahun 2010 tarif untuk golongan 4 15%, sehingga di sini untuk ini ya, ini sudah yang saya sudah jelaskan barusan. Terus kemudian ini ada PP 21 finalnya untuk honorarium narasumber yang bersumber dari APBN. Nah, kalau di sini kita lihat di soalnya ya, sebagai narasumber ya, reviewer penelitian internal ya. Nah, ini ceritanya seperti itu. Jadi sebagai mana tadi jawabannya? Ini ya. Ini ya, honorer narasumber yang bersumber dari APBN itu ada honornya adalah 15 juta rupiah. Terus kemudian PPh pasal 21 Musyafir adalah 2.250.000 rupiah. Nah, kemudian ini masa Desembernya, LB-nya apakah sudah sama? 1.650.000 rupiah sudah sama, oke. Sudah sama. Terus kemudian di sini untuk ya ini untuk tugas bendara PT Organisasi Nusantara. Nah, di sini kan di soalnya, di situ kan ada mana tadi soalnya? Ini ya, ini. Nah, ini kan dapat sehingga dapat penghasilan ya, dapat imbalan bruto, penghasilan bruto 30 juta rupiah karena sebagai tenaga ahli audit internal di PT Logistik Nusantara. Nah, sehingga karena ini statusnya bukan pegawai ya, statusnya bukan pegawai, sehingga di sini berarti DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya itu adalah 50% dari bruto. Jadi berarti 50% kali 30 juta sebesar 15 juta. Kemudian menggunakan tarif lapisan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, karena ini masih di bawah 60 juta, sehingga ini hanya dikenakan tarif lapisan pertama yaitu 5%. 5% kali langsung kalikan dengan 15 juta sehingga 750.000, sehingga Prof. Ahmad hanya menerima bersih sebesar 15 juta dikurangi 750.000 sebesar 14 juta 250.000. Ini adalah dengan bukti potongan yang diterbitkan UNMJ, misalkan di sini untuk 1721 A2-nya ada setahun itu tidak final, PPh terutanya adalah 21.650.000. Kemudian untuk 1721 lampiran 7 yang masa Maret ya, seharusnya memang ini diterbitkan semua ya, masa Maret, Juni, September, Desember. Cuman ini untuk studi kasusnya kita cukup untuk yang masa Maret aja ya. Dan ini sifatnya bersifat final. PPh 21 finalnya adalah 315.000. Kemudian PT Logistik Nusantara juga menerbitkan bukti potong dengan formulir 1721 lampiran 6 untuk bulan November, karena ini diterima dibayarkan di bulan November dan ini bersifat tidak final yaitu 750.000 rupiah. Terus kemudian ini untuk formulirnya ya, untuk formulir SPT masa 21 ya, SPT masa 21 yang masa Maret ya, yang masa Maret. Nah, ini seperti ini. Jadi ini tinggal mengisi aja ya pegawai tetapnya, karena di sini yang dilihat berarti masa Maret. Masa Maret di sini lihat dari sini ya, 3.700. Peredaran brutonya masa Maret, Nah, ini ya 37 juta ya, 37 juta. PPh pasal 21-nya adalah 5.180.000 ya. 5.180.000. Terus kemudian di sini ini sama ya, sama. Terus kemudian di sini ada honorarium di bulan uang makan ya, uang makan 2.100.000 di bulan Maret. Di masa Maret ini adalah 2.100.000, 315 karena ini di masa Maret aja.
Terus kemudian di sini lampiran-lampiran, oke, seperti ini. Terus kemudian di sini untuk pengisiannya seperti ini, berarti ini karena ini adalah yang untuk yang setiap rutin ya, tiap rutin tiap bulanan. Kebetulan untuk bulan Maret, masa Maret itu ada 37 juta, kemudian dipotong 5 juta 180.000 untuk masa Maret. Terus kemudian untuk SSP-nya ya, SSP-nya jadi ini bukti bayarnya. Jadi bukti bayar itu direkapitulasi ya. Di bukti bayar direkapitulasi ini contohnya adalah NTPN kita masukkan ini dari bank ya, nomor NTPN nomor transaksi penerimaan negara, kemudian PPh di store ini 10.350.000. Dapat dari mana? Dapat dari sini, dapat dari 5 juta, dapat dari induk ya, mana induknya? Nah ini 5.180.000 ditambah dengan 315.000. Kalau yang ini kan yang bersifat tidak final, yang ini bersifat final ya, mau ditambahkan sehingga diperoleh. Oh ini enggak, oh ini ya, oke 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 oke. Ya, ini bukan bukan 10 juta ya, berarti ini 5.180.000, kemudian ditambahkan dengan 315.000, ini sekitar berapa nih? Sekitar 5.495.000 ya. Nah, ini salah, ini bukan 10 juta ya. Ini bukan 10 juta. Terus kemudian ini yang dari PT Logistik ya, PT Logistik. Nah, ini PT Logistik. PT ini dari PT Logistik Nusantara. Ini oh ini bukan PT Logistik, ini dari UNMJ ya. Ini dari UNMJ untuk yang uang makan ya, uang makan 2.100.000, yang BPH dipotongnya adalah 315.000 rupiah. Kemudian satunya yang dari PT Logistik ya. PT Logistik ini Redaksi berarti di sini menggunakan lampiran formulir 1721 lampiran 6. Di sini jumlah brutonya 30 juta, kemudian dasar pengen pajak kan 50%, sehingga di sini DPP-nya adalah 15 juta, tarifnya adalah 5%, terus kemudian PPh dipotongnya adalah Rp750.000. Jadi di sini untuk perhitungan untuk apa namanya, nah untuk mengisi ya, untuk mengisi 1721A2. Nah, untuk mengisi 1721A2 di sini sudah dibuat ya, ini untuk nomornya. Nomornya kita misalkan ini untuk 12, itu 12 itu adalah masanya, masa pajak itu ada 12 bulan 12 ya. Kemudian ini tahunnya adalah tahun 2025. Jadi ini memang karena ini dibuat di bulan 12, yaitu bulan Desember. Terus kemudian ini adalah nomor urut aja, nomor urut pegawai yang dipotong. Jadi kan mungkin ada 100 orang pegawai. Ya udah ini nomor urut aja nomor 1 sampai dengan 100. Kemudian di sini ada masa perolehan. Nah, masa perolehan ini maksudnya adalah ini kan untuk 1721A2, formulir 1721A2 ini adalah terkait dengan penghasilan atau perolehan penghasilan selama bulan 1 sampai dengan bulan 12, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian di sini nama instansi atau badan diisi dengan namanya, nama badannya di sini adalah Universitas Negeri Maju Jaya. Terus kemudian di sini ada nama bendaharanya, kita anggap sama aja ya, kita sama aja misalkan di sini Universitas Negeri Maju Jaya, kemudian ini nama bendara NPWP bendara ya, ini NPWP bendara. eh, kita simulasikan misalkan 0002 2345 6762 6000 ya. Terus kemudian di sini identitas penerima penghasilannya di soal sepertinya tidak ada juga ya, tidak ada. Oke, kita menggunakan nomor ini ya, nomor simulasi, misalkan ini 3509 dan seterusnya. Terus kemudian NPP sama NIK itu sama ya, karena sekarang NIK itu sama dengan NPP. Jadi ini sama ini isinya sama. Terus kemudian di sini ada NIP-nya di sini di soal tidak diketahui. Berarti kita kosongin aja. Terus kemudian namanya Profesor Dr. Ahmad Subarjo MSIK. Kemudian pangkatnya di sini pembina tingkat 1 ya, pembina tingkat 1 golongan 4B. Pembina tingkat 1 golongan 4B. Terus kemudian di sini alamatnya kita simulasikan. Misalkan Jalan Jawa nomor 1 RT 1 RW 1 Kebun Sari sebesar Jember. Kemudian di sini jenis kelaminnya adalah laki-laki ya. Di sini tidak disebutkan laki-laki, cuman ini namanya laki-laki, namanya lebih ke laki-laki ya, jadi kita centang aja laki-laki. Terus kemudian di sini ada statusnya di sini adalah K3. Nah, statusnya adalah K3, sehingga di sini diisi adalah K3. Nama jabatan diisi kalau ada di sini tidak ada ya, di sini sebagai dosen ya. Nama jabatannya kita tulis sebagai dosen. Sebagai dosen. Kita kasih warna warna kuning. Oke.
Terus kemudian kalau sudah berarti terus kemudian di sini diisi yang kode objek pajaknya adalah 2110001 untuk pegawai. Untuk pegawai tetap. Kalau 21102 itu untuk pensiunan. Karena pensiunan juga sebenarnya penghasilannya rutin ya, tiap bulan rutin. Meskipun tidak bekerja. Terus kemudian di sini kita hitung adalah gaji pokoknya. Gaji pokoknya di sini gaji pokoknya sudah kita hitung ini adalah 120 juta. 120 juta ini diperoleh dari ini ya. Gajinya adalah 10 juta per bulan sehingga sampai Desember di total kita total adalah 120 juta rupiah. Terus kemudian di sini sehingga di sini kita isikan di sini ada 120 juta rupiah. Nih. Terus kemudian di sini ada tunjangan istri dan tunjangan anak. Kita abaikan dulu ya tunjangan istri dan tunjangan anak. Harusnya dipisah ya nih. Ini harusnya ini tunjangan gaji, ini gaji pokok dan tunjangan melekat, ini harusnya sudah termasuk tunjangan anak dan tunjangan istri. Ini sini tidak dirinci, seharusnya dirinci. Tapi kita hanya pembelajaran aja, paling tidak kita tahu cara misinya. Tapi harusnya ini adalah tunjangan yang melekat itu tunjangan istri dan tunjangan anak itu harus dipisah ya, harus dipisah. Oke, terus kemudian di sini adalah nomor 4 adalah jumlah gaji dan tunjangan keluarga yaitu 120 juta, anggap 120 juta. Terus kemudian di sini ada apa lagi? Nah, nih, berarti selain dari gaji ya berarti ini ya tunjangan kinerja, THR, gaji 13, insentif lembur itu dijadikan satu. Ini kalau misalkan saya hitung ya, saya sum, saya total semuanya. Ini yang saya pilih ini di totalnya adalah 148 juta rupiah. Sehingga di sini adalah 148 juta rupiah itu diisi di nomor 10 yaitu penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayaran terpisah dari pembayaran gaji. Karena kan ini di sini kan terpisah ya, kan ini tunjangan kinerja. Sesungguhnya ini adalah gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Nah, tunjangan kinerja itu beda pembayaran dari gaji pokok ya. Nah, sehingga di sini itu 148. Sehingga di sini nomor 11 ini adalah jumlah penghasilan bruto yaitu 148 ditambah 120 juta menjadi 268 juta rupiah. Kemudian di sini ada pengurangan ya. Kita sudah dapat penghasilan bruto, kita akan menghitung pengurangnya. Pengurangnya apa aja dan berapa nominalnya sehingga kita dapat bisa menghitung penghasilan neto. Nah, pengurangnya itu ada biaya jabatan atau biaya pensiun, kemudian iuran pensiun atau iuran THT, JHT. Itu THT tunjangan hari tua, JHT jaminan hari tua. Nah, di sini di soal hanya ada dua, yaitu mana? Iuran pensiun ya, iuran pensiun. Kalau biaya jabatan otomatis ya, meskipun tidak ada di soal, kita akan mengurangi biaya jabatan. Nah, biaya jabatan di sini adalah 6 juta ya, biaya jabatan 6 juta kita sudah hitung. Sebelumnya karena ini adalah 5% kali jumlah bruto ya, jumlah brutonya kan lebih dari 6 juta sehingga yang digunakan adalah 6 juta. Sini 6 juta ini dimasukkan ke sini 6 juta. Terus kemudian iuran pensiun yang sudah kita hitung adalah 5.400.000 rupiah. Nah, sehingga di sini adalah 5.400.000 rupiah sehingga dijumlahkan jumlah pengurangan berarti 6 juta tambah 5.400.000 menjadi 11.400.000. Kemudian penghasilan neto kita peroleh 268 dikurangi 11.400.000 menjadi 256.600. Kemudian penghasilan neto masa pajak sebelumnya tidak ada. Ya, terus kemudian nomor 17 jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh Saudara setahun atau setahun kan itu sama ya, sama dengan yang di atasnya. Kemudian PTKP-nya adalah 72 yaitu K3. Kawin 3 tanggungan. Terus kemudian di sini adalah penghasilan kena pajaknya berarti di sini 256.600 kurangi 72 menjadi 184.600. Ini kita sudah hitung juga ya. 184.600 ya, 184.600. Sehingga di sini PPh yang telah PPh 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya itu adalah ini ya, yang sudah dipotong sebelumnya. Karena kan ini untuk masa Desember ya, karena masa Desember itu membuat bukti potong yang seperti ini, 1721 A2 ya. Untuk PNS A2, untuk pegawai selain PNS itu A1. Jadi ada A2 dan A1. 1721 A1 itu untuk pegawai swasta, 1721 A2 itu untuk PNS. Nah, di sini adalah 23340 ya, 23340 sehingga di sini PPh pasal 21 di sini PPh 21 terutama adalah 21690, kemudian PPh yang telah dipotong atau dinunasi PPh mana nih ya?
Ini berarti di sini PPh yang telah dipotong masa-masa ya, ya nih ya. PPh 21 yang telah dipotong masa pasal sebelumnya itu Januari sampai dengan November, PPh pasal 21 ter itu adalah 23.340. 23 23 ya 340. Nah, kemudian di sini setelah itu PPh pasal 21 yang terutang ya. Dan terutang itu adalah 21690 diambil dari sini. 21, ini 21690 ya, PP pasal 21 terutangnya. Terus kemudian di sini berarti di sini PPh yang telah dipotong dan dilunasi. Nah, seharusnya kalau ini tidak angka kurang atau minus itu berarti kurang bayar. Berarti yang akan dilunasi. Karena ini eh, ternyata ini minus, kalau misalkan ini nggak minus ya, kalau misalnya nggak minus nggak ada tanda kurungnya, berarti ini harus dilunasi oleh bendahara, akan dan akan disetorkan ke negara senilai ini. Nah, ternyata ini minus ya. Nah, berarti minus berarti kalau kelebihan kelebihan potong ya, kelebihan potong untuk pajak penghasilannya. Dan memang itu resmi ya, resmi artinya itu legal, bukan ilegal, tapi memang ketentuannya seperti itu. Kalau dihitung ulang ternyata di masa Desember, dihitung ulang ternyata ada dibayar, ya udah ini kembalikan, berarti kembalikan sebesar 1.650.000. Terus kemudian di sini diisi NPWP, tanda tangan bendahara, kemudian nama nama bendaharanya, kemudian ini nama ini ya nama badannya, kemudian ini nama yang penanda tangan. Di apa ditulis di 31 Desember 2025. Karena ini adalah masa Desember ya, masa Desember untuk pelaporan ini dan ini akan digunakan untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.